Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh munafik di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Samiri. Seorang lelaki dari Bani Israel yang terkenal cerdas, pandai berbicara, tetapi hatinya dipenuhi tipu daya. Dialah yang membuat patung anak sapi dari emas, lalu menyuruh Bani Israel menyembahnya, sehingga Bani Israel terjerumus dalam kesyirikan. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Namun, sebelum kita masuk kepada kisah Samiri yang membuat patung anak sapi dan menyesatkan Bani Israel, Al-Quran mengajak kita untuk menarik benang kisah ini dari awal, agar kita memahami satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kaum yang baru saja melihat mukjizat luar biasa bisa kembali terjatuh ke dalam kesyirikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sementara kalian menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri." Surat Al-Baqarah ayat 50. Sebelum kita membahas kisah Samiri, kita perlu menata kembali urutan sejarahnya, agar kisah ini dapat dipahami secara utuh, runtut, dan tidak terpotong-potong. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kisah Bani Israel dengan mengingatkan mereka akan nikmat besar yang pernah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang peristiwa agung itu. Ketika laut dibelah untuk mereka, lalu Allah menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya, sementara Bani Israel menyaksikan kejadian itu secara langsung. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat paling besar dan paling masyhur yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, lalu laut itu terbelah menjadi 12 jalan. 12 jalan ini bukan tanpa alasan, karena Bani Israel terdiri dari 12 kabilah, sehingga masing-masing kabilah memiliki jalannya sendiri dan tidak saling berebut. Ketika itu, Fir'aun dan pasukannya benar-benar terkecoh. Mereka mengira bahwa jalan yang terbentang di hadapan mereka adalah jalan biasa, bukan laut yang terbelah karena mukjizat Allah. Maka dengan penuh kesombongan, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar Bani Israel, hingga mereka semua masuk ke tengah lautan. Dalam riwayat-riwayat tafsir disebutkan bahwa pada saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak sendirian. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma dalam rupa seorang manusia, berpakaian putih, menaiki kuda putih. Malaikat Jibril memberi isyarat agar Nabi Musa menunggu hingga Fir'aun dan seluruh pasukannya benar-benar berada di tengah lautan. Setelah semuanya masuk, barulah malaikat Jibril memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Maka ketika tongkat itu dipukulkan, laut yang tadinya terbelah pun kembali menyatu. Dalam sekejap, Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang mampu menyelamatkan diri. Kesombongan Fir'aun yang selama ini mengaku sebagai Tuhan tertinggi runtuh seketika di hadapan kekuasaan Allah. Allah tidak berhenti sampai di situ. Sebagai pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman, Allah mengabadikan jasad Fir'aun. Jasad itu ditemukan dan tetap terjaga hingga hari ini. Ia menjadi bukti nyata bahwa kisah ini bukan dongeng, bukan legenda, tetapi sejarah yang benar-benar terjadi. Siapapun yang ingin melihat jasad Fir'aun dapat menemukannya di negeri Mesir sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Dengan peristiwa itu, Allah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, dari kematian, dan dari kezaliman yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Nikmat Allah kepada mereka begitu besar, begitu nyata, dan begitu jelas. Mereka melihat sendiri bagaimana musuh terbesar mereka dihancurkan di hadapan mata mereka. Setelah keselamatan itu, Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju arah Palestina. Tujuan mereka adalah Ardul Muqaddasah, tanah suci yang telah Allah janjikan. Namun perjalanan ini ternyata bukan perjalanan yang mudah. Di sepanjang jalan, berbagai ujian mulai bermunculan, dan sifat asli Bani Israel perlahan-lahan mulai tampak. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dalam perjalanannya, mereka melewati suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Melihat hal itu, sebagian dari Bani Israel justru merasa kagum.
Mereka menyaksikan kaum tersebut berkumpul dan beribadah di hadapan patung-patung sesembahan mereka, sehingga hati mereka pun tergoda oleh apa yang mereka lihat. Dengan penuh keberanian, sebagian dari Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Permintaan ini sangat mengejutkan Nabi Musa. Mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan, baru saja menyaksikan kehancuran Fir'aun beserta bala tentaranya, namun sudah berani meminta dibuatkan berhala untuk disembah. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan secara fisik tidak selalu berarti pembebasan hati. Mereka memang telah keluar dari Mesir, tetapi pola pikir dan kebiasaan lama masih melekat kuat dalam diri mereka. Nabi Musa alaihissalam menegur Bani Israel dengan keras. Beliau berkata, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh." Teguran ini bukan hinaan, tetapi peringatan keras agar mereka sadar betapa besar kesalahan yang telah mereka ucapkan. Nabi Musa menjelaskan bahwa sesembahan kaum tersebut akan hancur dan apa yang mereka lakukan adalah kebatilan. Namun, teguran ini menunjukkan satu kenyataan pahit. Iman Bani Israel sangat rapuh. Mereka mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan mudah tergoda oleh praktik ibadah yang tampak megah meskipun bertentangan dengan tauhid. Setelah peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam tetap melanjutkan perjalanan bersama Bani Israel. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke Bukit Tur guna menerima wahyu dan Taurat. Nabi Musa diberi waktu selama 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Sebelum berangkat, beliau menunjuk saudaranya, Nabi Harun alaihissalam, untuk menggantikan beliau memimpin Bani Israel sementara waktu. Nabi Musa berkata kepada Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun agar menjaga kaumnya, meluruskan mereka jika menyimpang, dan tidak membiarkan mereka berbuat kerusakan. Pesan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa telah memahami betul karakter Bani Israel. Beliau mengetahui bahwa kaumnya mudah tergelincir ketika tidak diawasi dengan ketat. Kepergian Nabi Musa inilah yang kemudian menjadi awal ujian terbesar bagi Bani Israel. Dalam waktu yang relatif singkat, tanpa kehadiran Nabi Musa di tengah mereka, kesesatan besar mulai tumbuh dan berkembang. Dari sinilah muncul tokoh yang akan menjadi sebab kesyirikan besar di tengah Bani Israel, yaitu Samiri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesesatan besar yang menimpa Bani Israel, kita akan membahas dulu siapakah Samiri, dari mana asal-usulnya, bagaimana pengaruhnya di tengah Bani Israel, dan mengapa ucapannya mampu menyesatkan begitu banyak orang dalam waktu singkat. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat di Bukit Tur selama 40 malam, maka muncullah seorang tokoh yang menjadi sumber kerusakan akidah di tengah Bani Israel. Tokoh itu dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Samiri. Namanya diabadikan bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai peringatan sepanjang zaman tentang bahaya kesesatan yang dibungkus dengan tipu daya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Samiri bukanlah seorang nabi dan bukan pula seorang ulama. Ia hanyalah manusia biasa yang dianugerahi kecerdikan, kepiawaian berbicara, serta kemampuan memengaruhi orang lain, disertai kelicikan dalam memanfaatkan keadaan. Namun justru dari sinilah letak bahayanya. Banyak kesesatan besar dalam sejarah bukan datang dari orang yang bodoh, tetapi dari orang yang pandai berbicara dan tahu bagaimana memainkan emosi orang banyak. Tentang asal-usul Samiri, para ulama menyebutkan bahwa ia termasuk dari Bani Israel, tetapi memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian riwayat menyatakan bahwa ia berasal dari kaum Samirah, tetapi pendapat ini diperselisihkan karena kaum Samaria dikenal muncul jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Riwayat lain menyebutkan bahwa sejak kecil Samiri telah menunjukkan kecenderungan menyimpang dan tidak sepenuhnya tunduk kepada ajaran tauhid. Yang pasti, Samiri hidup di tengah Bani Israel, mengenal karakter mereka, memahami kelemahan iman mereka, dan mengetahui bagaimana cara mempengaruhi pikiran mereka. Ia tahu
bahwa Bani Israel adalah kaum yang mudah terpesona oleh sesuatu yang tampak kasat mata. Mereka sulit menerima konsep ketuhanan yang tidak bisa mereka lihat dan sentuh. Kesempatan emas bagi Samiri datang ketika Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Bani Israel. Dalam kekosongan kepemimpinan ini, Samiri melihat peluang besar. Ia menyadari bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah sosok yang lembut, penyabar, dan tidak suka menggunakan kekerasan. Sifat mulia Nabi Harun inilah yang membuat Samiri berani untuk menyesatkan Bani Israel. Dalam aksinya, Samiri tidak langsung mengajak Bani Israel untuk menyembah berhala. Ia memulai dengan membangun kepercayaan. Ia berbicara dengan nada meyakinkan, seolah-olah ia memiliki pemahaman agama yang dalam. Ia menyampaikan kata-kata yang tampak masuk akal bagi orang awam, tetapi sesungguhnya menyimpan racun kesesatan. Samiri memulai aksinya dengan mengumpulkan perhiasan emas milik Bani Israel. Samiri membisikkan kata-katanya kepada Bani Israel, "Tidakkah kalian merasa bersalah membawa emas-emas dari Mesir? Itu bukan milik kita, melainkan milik bangsa Kipti, kaum Fir'aun. Kita membawanya tanpa izin. Bukankah ini sebuah dosa? Mengapa tidak kita tebus dengan sesuatu yang lebih mulia?" Bani Israel pun mulai tergoda. Mereka merasa bahwa memang mereka memiliki kesalahan, karena ketika keluar dari Mesir, mereka membawa perhiasan emas milik kaum Kipti. Namun, mereka tidak mungkin mengembalikannya, sebab kembali ke Mesir berarti menyerahkan diri kepada penguasa Mesir. Rasa bersalah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Samiri, dijadikan alasan untuk menyeret mereka mengikuti gagasan dan tipu dayanya. Akhirnya, tanpa curiga, Bani Israel menyerahkan perhiasan emas mereka. Gelang, kalung, cincin, dan anting-anting dikumpulkan dan ditumpuk menjadi satu. Emas-emas itu kemudian dilebur oleh Samiri, api dinyalakan, logam dilelehkan, dan dari cairan emas itulah Samiri membentuk patung anak sapi. Namun yang membuat patung itu semakin menyesatkan bukan hanya bentuknya, melainkan sesuatu yang terjadi setelahnya. Al-Quran menyebutkan bahwa patung anak sapi itu mengeluarkan suara seperti suara sapi yang hidup. Suara itulah yang membuat banyak orang terperangah dan terpesona. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa suara itu bukanlah tanda kehidupan, tetapi hasil dari rekayasa Samiri. Ada yang mengatakan bahwa Samiri membuat rongga dan lubang pada patung tersebut, sehingga ketika angin masuk, keluarlah suara. Ada pula yang menjelaskan bahwa Samiri melemparkan segenggam tanah yang ia ambil dari jejak malaikat Jibril ke dalam lelehan emas tersebut. Sehingga dengan izin Allah, patung itu mengeluarkan suara sebagai ujian bagi Bani Israel. Apapun detail teknisnya, satu hal yang pasti, suara itu menjadi fitnah besar. Banyak dari Bani Israel yang langsung terpengaruh. Mereka melihat patung itu, mendengar suaranya, dan akal mereka pun kalah. Tanpa berpikir panjang mereka berkata, "Ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." Ucapan ini menunjukkan betapa cepatnya iman yang rapuh bisa runtuh. Mereka baru saja menyaksikan mukjizat laut terbelah, baru saja diselamatkan dari Fir'aun. Namun kini mereka menyembah patung buatan tangan manusia sendiri. Mereka menganggap bahwa Tuhan bisa dibentuk dari emas dan bisa mengeluarkan suara karena hembusan angin. Disinilah letak bahaya keajaiban palsu. Ketika manusia tidak memiliki fondasi iman yang kuat, maka hal-hal yang tampak luar biasa dapat dengan mudah menipu mereka. Samiri memahami kelemahan ini dan memanfaatkannya dengan sangat cerdik. Sementara itu, Nabi Harun alaihissalam tidak tinggal diam. Beliau segera menegur Bani Israel dan memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesesatan. Nabi Harun berkata bahwa mereka sedang diuji, dan bahwa Tuhan mereka yang sebenarnya hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Beliau memerintahkan mereka untuk mengikuti ajaran tauhid dan menaati perintahnya. Namun sayangnya, peringatan Nabi Harun tidak dihiraukan oleh sebagian besar Bani Israel. Sebagian mengejek dan meremehkannya, sementara sebagian lainnya bahkan mengancam dengan berkata, "Wahai Harun, jika engkau melarang kami, sungguh kami akan membunuhmu." Mereka juga berkata bahwa mereka akan tetap menyembah anak sapi itu sampai Nabi Musa kembali. Ucapan ini menunjukkan kerasnya hati Bani Israel
dan betapa dalam pengaruh Samiri telah merasuki pikiran mereka. Inilah ujian besar bagi Nabi Harun alaihissalam. Ia menyaksikan kaumnya tergelincir ke dalam kesyirikan, sementara dirinya berada dalam tekanan berat dan ancaman nyata. Ia telah menasihati mereka, namun mereka menolak. Karena khawatir terjadi perpecahan yang lebih besar, Nabi Harun menunggu kembalinya Nabi Musa dari Bukit Tur. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah 40 malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur, Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya. Beliau kembali bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa wahyu dan Taurat, petunjuk yang seharusnya menjadi cahaya bagi Bani Israel dalam menjalani kehidupan dan ibadah mereka. Namun, apa yang beliau dapati justru menjadi pemandangan paling menyakitkan sepanjang perjalanan dakwahnya. Ketika Nabi Musa mendekati perkemahan Bani Israel, beliau melihat kaumnya berkumpul di sekitar sebuah patung. Bukan patung biasa, melainkan anak sapi emas yang telah mereka jadikan sesembahan. Mereka menyembahnya, mengagungkannya, dan mengelilinginya seakan-akan itulah Tuhan yang memberi mereka kehidupan. Hati Nabi Musa hancur melihat pemandangan itu. Kemarahan beliau bukan kemarahan manusia biasa, tetapi kemarahan seorang nabi yang melihat tauhid dihancurkan di hadapannya. Dalam keadaan marah dan sangat sedih, Nabi Musa melemparkan lembaran-lembaran Taurat yang baru saja beliau terima. Ini bukan bentuk meremehkan wahyu, tetapi luapan emosi karena melihat betapa cepatnya kaumnya berpaling dari kebenaran. Nabi Musa kemudian mendatangi saudaranya, Nabi Harun alaihissalam. Dengan penuh emosi, beliau memegang rambut kepala Nabi Harun sambil menariknya ke arahnya, seraya bertanya mengapa saudaranya membiarkan kesesatan itu terjadi. Harun kemudian berkata kepada Musa, "Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Maka janganlah engkau menjadikan musuh-musuh bergembira melihatku, dan janganlah engkau memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Nabi Harun dengan penuh kelembutan menjelaskan bahwa ia telah menasihati dan memperingatkan kaumnya. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan Nabi Harun hampir saja dibunuh oleh kaumnya sendiri karena berusaha melarang mereka. Ia takut perpecahan akan semakin besar jika ia bertindak lebih keras tanpa kehadiran Nabi Musa. Setelah mendengar penjelasan saudaranya, Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Harun tidak bersalah. Maka kemarahan itu pun berubah menjadi doa. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan saudaranya, serta memohon agar Allah merahmati mereka. Setelah itu, Nabi Musa berbalik menghadapi kaumnya. Dengan suara yang penuh wibawa, beliau menegur Bani Israel atas perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Beliau menjelaskan bahwa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dan melanggar perjanjian dengan Allah. Nabi Musa kemudian mengambil patung anak sapi itu, membakarnya, menghancurkannya, lalu menaburkan abu dan serpihannya ke laut. Tindakan ini adalah simbol bahwa kebatilan harus dihancurkan hingga ke akar-akarnya, tidak boleh disisakan sedikit pun. Setelah patung anak sapi itu dihancurkan hingga tidak bersisa, Nabi Musa alaihissalam menghadapkan Bani Israel kepada kenyataan pahit atas perbuatan mereka sendiri. Kesyirikan bukanlah dosa ringan, ia adalah dosa terbesar yang merusak fondasi iman dan memutus hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena itulah, taubat atas dosa ini pun tidak datang dengan cara yang ringan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Maka bertobatlah kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian.'" Surat Al-Baqarah ayat 54. Nabi Musa menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya. Allah memerintahkan agar mereka bertaubat dengan taubat yang sangat berat, yaitu dengan cara saling membunuh di antara mereka yang terlibat dalam penyembahan anak sapi. Perintah ini terdengar sangat keras, tetapi ia mencerminkan keadilan Allah dan besarnya dosa yang telah mereka lakukan. Perintah ini membuat Bani Israel gemetar. Mereka baru menyadari bahwa perbuatan yang sebelumnya mereka anggap sepele ternyata membawa konsekuensi yang sangat besar. Mereka telah menyembah sesuatu selain Allah
padahal nikmat dan keselamatan baru saja mereka terima. Kini, mereka harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Maka terjadilah peristiwa yang sangat memilukan. Mereka yang tidak terlibat dalam penyembahan anak sapi diperintahkan untuk menegakkan hukuman atas mereka yang terlibat sebagai bentuk tobat yang berat atas dosa besar tersebut. Dalam sebagian riwayat tafsir disebutkan bahwa Allah menurunkan kegelapan sehingga mereka tidak dapat saling mengenali. Riwayat ini dipahami sebagai bentuk rahmat Allah agar pelaksanaan hukuman tidak diliputi dendam pribadi, melainkan murni sebagai ketaatan kepada perintahnya. Dalam waktu singkat, ribuan orang terbunuh. Namun ketika perintah itu telah dilaksanakan, Allah menerima taubat mereka dan menghentikan hukuman tersebut. Allah menunjukkan bahwa Dia Maha menerima taubat meskipun dosa yang dilakukan sangat besar, selama taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh penyesalan. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Ia mengajarkan bahwa dosa kesyirikan tidak bisa dianggap remeh, dan bahwa taubat sejati membutuhkan pengorbanan, penyesalan mendalam, dan ketaatan penuh kepada perintah Allah. Setelah peristiwa itu, Bani Israel berada dalam kondisi yang sangat lemah, baik secara fisik maupun mental. Mereka telah kehilangan banyak anggota kaum mereka. Namun di balik semua itu, Allah telah membersihkan mereka dari kesyirikan dan memberikan kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah urusan Bani Israel dan taubat mereka diselesaikan, Nabi Musa alaihissalam beralih kepada satu sosok yang menjadi sumber utama kerusakan tersebut, yaitu Samiri. Di hadapan seluruh Bani Israel, Samiri dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Saat itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi tipu daya yang bisa ia gunakan. Nabi Musa dengan suara tegas bertanya kepada Samiri tentang apa yang mendorongnya melakukan perbuatan keji tersebut. Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Samiri pun menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujukku." Surat Taha, ayat 95-97. Samiri mengakui perbuatannya. Ia berkata bahwa ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia mengaku mengambil segenggam tanah dari bekas jejak utusan Allah, lalu melemparkannya ke dalam lelehan emas. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Samiri memiliki pengalaman yang istimewa, tetapi pengalaman itu tidak ia gunakan untuk ketaatan, melainkan untuk kesombongan dan kesesatan. Allah tidak memuliakan Samiri atas pengakuannya, justru sebaliknya Allah menimpakan kehinaan kepadanya. Nabi Musa kemudian menyampaikan hukuman Allah terhadap Samiri. Ia diperintahkan untuk hidup dalam keadaan terasing dari manusia. Setiap kali ia mendekati seseorang, ia harus berkata, "Jangan menyentuhku." Ini merupakan hukuman sosial yang sangat berat. Samiri harus menjalani hidup dalam kesendirian, dijauhi oleh manusia, dan dipandang sebagai pembawa keburukan. Selain hukuman di dunia, Allah juga menjanjikan hukuman di akhirat bagi Samiri. Hukuman yang tidak bisa ia elakkan dan tidak bisa ia tolak. Dengan demikian, Allah menunjukkan bahwa orang yang menyesatkan manusia bukan hanya akan dihukum di dunia, tetapi juga akan menanggung akibat yang jauh lebih berat di akhirat. Nabi Musa juga menjelaskan kepada Bani Israel bahwa patung anak sapi yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Ia tidak mampu berbicara, tidak mampu memberi manfaat, dan tidak mampu menolak bahaya. Semua yang mereka saksikan hanyalah tipu daya yang mempermainkan akal dan iman mereka. Peristiwa ini mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa ilmu dan pengalaman spiritual tanpa ketundukan kepada Allah bisa menjadi sebab kehancuran. Samiri bukan orang bodoh, tetapi kesombongan dan hawa nafsunya menjadikannya alat kesesatan. Kisah Samiri dan penyembahan anak sapi oleh Bani Israel ini bukan sekadar cerita masa lalu yang dicatat dalam lembaran sejarah. Ia adalah cermin besar yang Allah hadirkan untuk setiap umat yang datang setelahnya. Di dalam kisah ini, terdapat peringatan yang sangat jelas bahwa manusia bisa terjatuh ke dalam kesesatan besar, meskipun mereka baru saja menyaksikan mukjizat yang luar biasa.
Pelajaran pertama yang sangat menonjol dari kisah ini adalah rapuhnya iman jika tidak dibangun di atas ilmu dan keyakinan yang kokoh. Bani Israel melihat laut terbelah, melihat Fir'aun ditenggelamkan, dan melihat kuasa Allah dengan mata kepala sendiri. Namun, semua itu tidak cukup ketika hati mereka masih terikat pada simbol-simbol lahiriah. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya persoalan melihat keajaiban, tetapi persoalan ketundukan hati kepada Allah, Maha mengetahui segala yang gaib. Pelajaran kedua adalah bahaya mengikuti mayoritas tanpa ilmu. Ketika Samiri mulai menyesatkan Bani Israel, tidak semua orang langsung menolak. Sebagian besar justru mengikuti arus dengan alasan bahwa banyak orang melakukan hal yang sama. Padahal kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari kesesuaiannya dengan wahyu Allah. Sikap inilah yang membuat kesesatan bisa menyebar dengan sangat cepat. Pelajaran ketiga berkaitan dengan kepemimpinan dan kesabaran dalam dakwah. Nabi Harun alaihissalam telah berusaha menasihati kaumnya dengan penuh kelembutan. Namun ketika kelembutan tidak disertai ketegasan yang tepat, sebagian orang justru semakin berani melampaui batas. Dari sini, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus mampu menempatkan kelembutan dan ketegasan pada porsinya masing-masing. Pelajaran keempat adalah beratnya konsekuensi dosa kesyirikan. Allah tidak memperlakukan dosa ini seperti dosa-dosa lain. Taubat atas kesyirikan yang dilakukan Bani Israel menuntut pengorbanan yang sangat besar. Ini mengajarkan bahwa menjaga kemurnian tauhid adalah perkara yang tidak boleh ditawar-tawar dalam agama. Pelajaran kelima adalah keadilan Allah yang selalu diiringi dengan rahmat. Meskipun hukuman yang Allah tetapkan sangat berat, Allah tetap membuka pintu taubat dan menerima mereka yang benar-benar kembali dengan penuh penyesalan. Allah tidak menutup pintu ampunan selama seorang hamba jujur dalam taubatnya. Terakhir, kisah Samiri mengingatkan kita bahwa orang yang menyesatkan manusia akan menanggung akibat yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Kehinaan yang menimpa Samiri di dunia hanyalah awal dari hukuman yang lebih besar jika ia tidak bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian, kisah ini menjadi peringatan abadi bagi umat Islam agar senantiasa menjaga tauhid, tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang tampak luar biasa, serta selalu menimbang setiap ajaran dan ajakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kisah ini pun mengajarkan bahwa keselamatan sejati bukan terletak pada apa yang tampak oleh mata, tetapi pada apa yang teguh di dalam hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.